أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi, meningkatnya kebutuhan konsumsi kita, dan banyaknya munculnya badan-badan peminjaman, sehingga menjadikan banyak dari kita itu yang terjatuh ke dalam jeratan utang. Memang utang itu sudah ada dari zaman dulu, tapi sekarang, di zaman sekarang ini, utang itu sudah begitu terintegrasi dengan kehidupan kita, di mana banyak orang itu yang mengandalkan utang untuk membeli kebutuhannya. Ada lewat kredit motor, kredit rumah, kredit haji, kredit kasur, beli itu semuanya pakai kredit. Maka sebenarnya bagaimana Islam itu mengatur hutang ini? Maka hutang ini atau pinjaman ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi yang meminjami dan sisi yang meminjam. Maka Islam sendiri itu sangat menyuruh, menganjurkan orang untuk memberikan utang. Rasulullah SAW bersabda, riwayat dari Ibnu Mas'ud, tidaklah seorang muslim itu memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali, kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali. Ketika utang dua kali sudah dianggap seperti sedekah, walaupun nanti uangnya itu balik kembali. Kenapa utang ini itu memberikan utang itu memiliki utang yang besar? Karena ia termasuk perbuatan yang meringankan beban saudaranya. Bahkan ketika ada dua orang, yang satu itu meminta utang dan yang lain meminta sedekah, maka lebih diutamakan untuk yang berhutang. Karena kadang-kadang orang yang berhutang itu mesti butuh. Gak mungkin orang itu berhutang kecuali tidak butuh. Kalau misalnya orang kalau disedekahi itu belum tentu yang disedekahkan itu sesuai dengan kebutuhannya. Maka Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan dunia, niscaya Allah menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan akhirat. Dengan ketika kita memberikan hutang, itu termasuk memberikan kemudahan, meringankan kesulitan bagi orang yang berhutang. Dan Allah juga
Misalnya ketika kesulitan untuk membayar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada muslim, yaitu orang yang kesulitan membayar hutang, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau yang memang misalnya ada yang berhutang kepada kita, kemudian dia itu belum bisa membayar, jadi belum bisa, bukan belum mau, beda. Dan belum bisa itu memang yang Allah belum mampu, ya, secara finansial dia tidak bisa membayar hutangnya. Nah, kalau seperti ini itu disunahkan untuk memberikan tangguh, memberikan kelapangan. Tetapi kalau bagi orang yang kalau misalnya mendapati orang yang meminjam itu sebenarnya dia mampu, sebenarnya dia bisa membayar hutang, tapi dia menunda-nunda, dia tidak mau membayarnya, tetap harus kita tagih terus, ya, tidak boleh menyerah. Tentu ketika menagih harus dengan sikap yang baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut suatu hak, maka hendaklah ia memintanya dengan hormat, baik ditunaikan maupun tidak ditunaikan. Jadi walaupun menghadapi orang yang sudah menangguh dalam bayarnya, terlambat dalam bayarnya, ya kita menagihnya dengan baik, dengan hormat, dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik. Jangan dengan minta-minta atau dengan menakuti. Nah, itu dari sisi yang meminjam. Kemudian dari sisi yang meminjam, Rasulullah SAW itu termasuk tidak menyarankan umatnya untuk bersedekah dalam meminjam. Baik dalam salah satu doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lirikan utang dan kejahatan seseorang. Maka bagaimana cara kita terhindar dari lirikan utang? Nah, yang paling pertama, ya jangan mudah dalam berutang. Jangan dikit-dikit kredit, dikit-dikit utang, dikit-dikit bayar nanti. Itu adalah suatu perilaku yang kurang baik. Walaupun di zaman sekarang ini kita itu begitu dimudahkan dalam masalah utang, ya. Apalagi sekarang sudah ada pinjol, ya, pinjaman oleh di mana-mana, tinggal input KTP, uangnya sudah langsung turun. Ketika kita belanja online lewat aplikasi, itu semuanya sudah ada fitur untuk bayar nanti. Bayar itu tadi apa? Kredit, utang. Beli dulu, bayarnya nanti. Nah, ini banyak orang-orang yang terlena dengan godaan ini. Akhirnya belanja, memenuhi rasa konsumtifnya, belanja semaunya tanpa memikirkan bagaimana cara membayarnya. Padahal Rasulullah SAW memberikan ancaman keras bagi orang yang berhutang. Dia bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berlepas diri dari 3 hal, maka ia masuk surga, yaitu sombong, gulul, yaitu khianat dalam hal harta orang, dan hutang. Jadi yang namanya hutang itu bahkan bisa menghalangi orang untuk masuk
surga. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW telah menyebutkan ketika sahabatnya salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh fisabilillah, apakah dosa-dosaku akan dihapus? Maka Rasulullah menjawab, ya, apabila engkau terbunuh fisabilillah sedang engkau dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala dan tidak mundur. Maka Rasulullah kemudian bersabda lagi, kecuali hutang, karena sesungguhnya Jibril alaihissalam berkata kepadaku akan hal itu. Jadi bahkan ketika orang itu syahid terbunuh dalam medan perang, dosa-dosanya sudah diampuni, dijamin masuk surga, tapi ketika dia masih punya hutang, hutang itu akan menghalangi dia untuk masuk surga. Maka selama hutangnya belum dilunasi, ia belum bisa masuk surga. Ya, ini menunjukkan betapa beratnya, betapa besarnya tanggungan hutang tersebut. Makanya kenapa Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita, ya, jangan mudah-mudahan dalam berhutang, tapi ketika berhutang jangan lupa untuk membayarnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang dengan suatu hutang dengan niat tidak akan mengembalikan kepadanya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Jadi orang yang dia berhutang tapi tidak mau membayarnya, tidak mau melunasinya, itu seperti seorang pencuri yang mengambil harta orang lain secara boleh. Maka ketika kita itu berhutang, kita wajib untuk dilunasi, tentu sesuai dengan temponya. Nah, inilah juga penting sekali ketika kita bertransaksi utang piutang, itu sangat diperintahkan untuk menulisnya. Ini Allah sendiri yang menyampaikan. Dan ketika Allah berfirman dalam satu ayat paling panjang dalam Al-Quran, satu halaman full itu membahas tentang hutang. Dan salah satu perintahnya adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk menulisnya, ya, membuat perjanjian hitam di atas putih berapa jumlah yang dipinjam dan kapan waktu untuk mengembalikannya. Bahkan kalaupun hutang piutang itu sesama saudara, ya, kepada sepupu, kepada kakak, kepada adik, itu lebih baik kita tetap menulisnya, membuat perjanjiannya. Kenapa? Nanti ketika ada penagihan itu tidak ada masalah. Karena kan apalagi kita tidak tahu hati orang, apalagi masalah uang, ya. Apalagi ini uangnya besar, yang sampai berpuluhan tahap sampai ratusan juta. Kalau cuma sekedar perjanjian lisan, kalau ada nanti salah satu pihak yang khianat, kan kita tidak bisa memastikannya, tidak bisa menuntutnya. Jadi ketika ada perjanjian perjanjian yang tertulis, insya Allah itu akan benar-benar mengikat pihak-pihak yang berhutang tadi. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita, ketika kita berhutang harus hati-hati dengan yang namanya riba.
Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang itu susah sekali kita itu mencari hutang yang tidak ada ribanya. Kapan hutang itu dikatakan sebagai riba? Ketika kita meminjam uang, kemudian ketika kita mengembalikannya harus membayar lebih, dan lebihnya itu sudah ditetapkan berapa persen. Nah, kalau seperti ini itu termasuk riba. Jadi tidak benar-benar tidak boleh dilakukan. Rasulullah jelas sekali, keras sekali dalam melarang perbuatan riba. Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kalau kita mau meminjam uang untuk modal bisnis atau untuk keperluan yang mendesak, maka carilah peminjaman yang tidak menggunakan bunga. Kalau untuk usaha yang bisa lewat badan keuangan syariah, jadi dipakai prinsipnya itu mudharabah, bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil itu transaksinya bukan pinjam, tapi transaksinya adalah investasi. Jadi misalnya BNT investasi kepada kita buat usaha, nanti kalau untung ya hasilnya dibagi. Tapi kalau untuk misalnya untuk yang kebutuhan mendesak, ya tadi bisa ke syariah. Kalau tidak bisa, ya kita coba cari gimana kita bisa meminjam tanpa menggunakan riba, tanpa terlibat dalam transaksi riba. Berjuang terus ya. Insya Allah ketika kita benar-benar mencari jalan yang halal, Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Tidak usah pesimis. Jangan pernah kita mengatakan, wah ini kalau kita nggak riba nanti nggak dapat uang. Gimana sih dapat uang? Pasti dapat. Insya Allah akan dapat. Selama kita benar-benar bertakwa, selama kita benar-benar bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Taala, Allah sendiri yang berjanji Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dari mana jalan keluarnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasti ada, walaupun mungkin arah sumbernya itu tidak pernah muncul dalam bayangan kita. Jemaah dimani oleh Allah, awal kali ada, dan mungkin saya sampai dengan hari ini. Akhir kata, Rasulullah mengajarkan kita, bagi orang yang meminjami itu adalah suatu perbuatan yang mulia, dan Rasulullah menyuruh kita untuk bermudah-mudahan dalam meminjami orang dan mudah untuk menanggungkan temponya ketika mereka tidak bisa membayar. Namun Rasulullah juga mengingatkan bagi orang yang ingin meminjam utang, maka jangan mudah dalam meminjam, jangan gampang-gampangan dalam berhutang. Tapi ketika sudah berhutang, jangan lupa untuk membayarnya, dan jangan sampai transaksi utang ini itu tercampur unsur-unsur ribanya. Bila wilayah atau wilayah jika ada salah kata pada diri saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nun wal qalam yasur masdaqul khairat subhanallahi wa bihamdihi ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.